Di lorong samping rumah saya ini ada sebuah tempat yang sangat bagus sekali untuk nyantolkan burung atau tempat naruh burung untuk menyendirikan burung. Nah, di sini sering sekali saya masteran saya taruh di sini, dan samping tembok ini murai batu berjejer, trotolan mabung, sebelah sana juga. Jadi ketika ada masteran bunyi, di sini udah otomatis didengarkan oleh burung tersebut. Nah, dalam video kali ini teman-teman, setelah saya berhasil menyendirikan burung dan hasilnya lumayan, kemarin jadi rebutan. Jadi murai batu yang saya sendirikan atau disendirikan Kang Bambang sekitar 2 bulan ya, mabung 3 bulan. Dan kemarin kita cas 3 kali, ternyata mengeluarkan isian panjang-panjang dan memiliki gaya yang bagus sekali, sujud-sujud. Alhamdulillah jadi rebutan ya, akhirnya laku. Jadi dalam video kali ini teman-teman yang kemarin pesimis atau minder ngerawat burung karena takut harganya murah, belum tentu ya teman-teman ya, semuanya tergantung perawatan. Dan dalam video kali ini juga ini saya coba nyendirikan. Di sini banyak sekali pastol-pastol yang kita dapat, tetapi ada beberapa yang sudah kita rawat sejak trotol. Nah, salah satunya ini, sebetulnya ada sekitar 3 ya yang kita rawat sejak trotol. Cuman karena tempatnya terbatas, ini saya coba nyendirikan satu ini, dimana burung ini sudah kita masteri sejak trotol. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman membagikan tipsnya perawatannya supaya nanti jadinya bagus, bagaimana. Yang pengen gabung di grup Telegram, teman-teman di deskripsi ada linknya. Atau teman-teman pengen chat admin, di deskripsi ada nomornya ya, nomor WA, bisa sharing-sharing di sana. Oke. Ini ya, saya bagikan tips supaya nanti jadinya bagus. Kenapa saya bilang jadinya bagus? Jadi sering sekali, nggak cuma sekali teman-teman, nggak cuma sekali saya nyoba ngerawat burung, alhamdulillah jadinya bagus-bagus, dan banyak sekali yang sudah buat mainan, dan banyak sekali juga yang nyantol di gantangan-gantangan atau lomba-lomba besar kayak gitu. Kalau kemarin ada yang tanya, Om Sis punya gacuan? Enggak, semuanya laku terjual kayak gitu. Biar senang pembelinya, karena saya belum fokus untuk main ya di gantangan karena waktunya banyak sekali kesibukan. Tapi nanti mungkin saya coba siapkan untuk sendiri ya. Jadi yang terakhir, seperti teman-teman video saya 2 hari yang lalu, 3 minggu yang lalu, sejak dorong ekor murai batu yang awalnya ngembang itu, ketika panas atau seri F1, ketika panas dia hilang ngembangnya atau tampilnya bagus. Kemarin teman-teman, banyak sekali setelah saya buat video itu, banyak sekali yang yang PM atau inbox saya sama Kang Bambang tanya harga. Jadi ada yang nawar sekian kayak gitu. Jadi kemarin itu ada juga yang nawar 4 juta teman-teman. Itu bahan loh. Jadi dari sini teman-teman, asalkan burung dirawat dengan bagus, memilih bagus dan dirawat dengan bagus, itu pasti nominalnya akan tinggi kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati, wah murai batu turun-turun kayak gitu. Wong namanya hobi, saya juga nggak mikirin naik turun. Yang penting saya rawat dengan maksimal. Yang pertama itu, alhamdulillah hasilnya kemarin ada yang nawar 4 juta, cuman burung tersebut laku ke 3 juta. Loh, kenapa kok nggak dikasih 4 juta kayak gitu? Yang pertama karena ya udah deal-dealan sama orang, dan ada juga yang mau saya 4 juta Om, transfer sekarang kayak gitu. Itu ada beberapa orang juga ke Kang Bambang. Tapi ya rezekinya yang 3 juta tadi teman-teman. Nah, padahal burung itu dulu kalau nggak salah ketika dorong ekor itu ditawar, kalau nggak salah pernah diposting ya, 2 juta aja nggak ada yang mau, karena belum kelihatan mentalnya, belum kelihatan bagusnya. Tapi saya yakin karena pada dasarnya burung itu faktor. Terus setelah itu saya masteri dengan tepat. Oke, langsung saja ke tips ya. Yang pertama, pemilihan bibit atau pemilihan burung. Jadi pemilihan burung teman-teman, saya nggak harus mewajibkan harus seperti ini loh, kayak gitu. Tetapi saya melihat dari kacamata bakul dan kacamata pemain dan kacamata kebanyakan
suka main di kantangan ya. Yang pertama vector kayak gitu. Jadi vector itu bisa kita cari dari bawaannya burung tersebut, bisa juga kita pupuk dengan perawatan seperti itu. Yang pertama, karena pertama itu ketika trotol burung itu waktu agak sedikit ngembang ya, saya sendirikan dia vektornya udah kelihatan. Oh ya udah punya modal pertama vektor kayak gitu. Kalau belum kelihatan vektor ya udah kita rawat aja sampai dia bagaimana cara membuat murai batu vektor itu nanti saya bahas juga kayak gitu. Oke, yang pertama punya modal itu, yang kedua modal vektor saya sendirikan dengan pemasteran. Nah, pemasteran di sini banyak sekali yang memiliki keluhan, di mana salah satunya, Om Sis, kenapa sih saya masteri cililin hidup sama MP3 cililin nggak masuk sama sekali kayak gitu. Nah, di sini ternyata burung murai batu itu teman-teman, dia lebih baik kita kasih beberapa masteran yang istilahnya disukai juri atau dicari juri, biar burungnya milih. Suatu misal mungkin ada nada, mungkin cililin boleh dibilang A, terus labet B, terus kenari C kayak gitu. Nanti burung tersebut akan memilih dengan sendirinya. Oh, saya suka A, saya suka B, saya suka C. Atau boleh dibilang, saya suka cililin, saya suka nirukan labet, saya suka nirukan kenari. Kayak gitu. Jadi biar dia milih. Nah, tetapi pilihan di sini teman-teman harus memilih masteran yang disukai juri. Misalkan di kota saya ada yang lebih disukai yaitu gereja tarung. Ya kasih aja gereja atau MP3 gereja tarung kayak gitu. Dan opsi kedua, suka labet ngekek panjang atau ngetik panjang, kasih aja labet kayak gitu teman-teman. Maksudnya tidak cuma satu masteran kayak gitu. Itu mengantisipasi supaya burung kita, yaitu tadi teman-teman, ada yang burung itu ketika dimasteri cililin dia nggak masuk, memang dia nggak suka nirukan. Ada yang seperti itu. Pasti teman-teman pernah ngalaminya. Coba ingat-ingat aja. Tapi saran saya di sini teman-teman ya, pemasteran boleh dilakukan bersamaan. Misalkan hewan hidup saya di sini punya cililin, cungkok, kenari, labet, itu saya kasih bersamaan biar burungnya milih kayak gitu. Dia milih labet, ngetik panjang atau ngekek panjang, ya nggak apa-apa. Labet juga kalau di gantangan juga tembus. Dia kenarian, utuh kenarian kayak gitu. Mungkin dia suka menghafalkan kenari kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi untuk mengantisipasi murai batu ngeslong ketika kita masteri. Jadi ini sepele tapi teman-teman banyak sekali yang bingung ya. Kemarin Om Sis, kita baiknya memberi masteran berapa kayak gitu. Kata teman saya harus cililin, misalkan cililin terus sampai selesai mabung kayak gitu. Ya itu nggak ada paksaan, tetapi teman-teman di sini ada satu tip yang mujarab sekali supaya tampil burung kita maksimal, yaitu tadi teman-teman. Jadi kita masteri bersama-sama, bleng kayak gitu. Hewan hidup kayak gitu. Kalau MP3 ya nggak apa-apa, bersamaan, bleng kayak gitu. Mungkin 1 jam cililin, 1 jam kenari, sembarang lah kayak gitu. Nanti burungnya akan milih dengan sendirinya. Yang penting masteran buat opsi atau buat pilihan burung tersebut, masteran yang ditakuti atau yang dicari juri. Jangan dimasteri perkutut, kutilang kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih, tapi itu kan kurang diminati juri. Intinya seperti itu, nggak masuk nominasi. Nah, tentang masteran tersebut, jadi pertama bawaannya tadi udah vektor, yang kedua dimasteri asalkan dia masuk. Yang ketiga, pemasteran biasanya kita lakukan itu ketika mabung atau dorong ekor kayak gitu. Nah, di sini ketika mabung atau dorong ekor, teman-teman biasanya banyak yang memiliki keluhan di mana burung tersebut itu kejinakan kayak gitu. Nah, saran saya kalau kejinakan kurangi interaksi, kita kasih makan EF plek. Terus saya suka tipikal seperti ini nanti jadinya semi pas. Dia nggak ngelowo kayak gitu, nggak kejinakan, nggak ngabruk tangan. Jadi walaupun ada beberapa ya bagian kecil itu yang jinak tetap prestasi, tapi untuk settingnya itu kebanyakan orang suka yang semi jinak atau pas kayak gitu. Jadi kalau misalkan burungnya kejinakan kayak gitu biasanya agak kesulitan kayak gitu. Banyak sekali yang memiliki keluhan seperti itu. Ataupun di pasaran kalau kejinakan atau ngelowo biasanya dijual agak sulit atau lakunya rendah kayak gitu teman-teman. Jadi untuk mencetak dari segi ekonominya itu saya suka yang seperti ini.
Nah, buat seperti ini bagaimana ya? Gampang, keropong kasih F, keropong kasih F, dimasteri, itu aja. Nanti setelah mabung dia akan jadi seperti ini, itu pasti kayak gitu. Kalau mau dijinakin ya nanti diablak. Ini karena masih dorong ekor ya teman-teman, seperti itu. Terus harian untuk membersihkan kotoran kemarin, Om kalau saya bersihkan setiap hari. Sebetulnya itu nggak masalah, asalkan kita ada waktu, terus burungnya nggak stres, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan seminggu sekali. Kadang-kadang murai batu yang mapung kita perlakukan seperti itu. Tetapi perlu diingat ketika kotorannya encer, kita harus sering-sering membersihkan. Tapi kalau kotorannya apa ya teman-teman? Ketika kotorannya kering, seminggu sekali pun nggak apa-apa. Karena yang encer itu nguap biasanya ke mata, dia bisa senot kayak gitu. Tapi kalau kotorannya kering itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, selanjutnya, nah ini coba saya sendirikan ya, ini sangkarnya masih biasa. Ini ringnya ring merah berada di kiri. Oke, ring merah berada di kiri, jadi ini udah dirawat 2 bulan ya, 2 bulanan ini dorong ekor. Dan saya suka, ini dia suka main ekor, yang pertama itu, terus menurut saya bodinya lumayan, dia masih dorong ekor. Cuman di sini nanti, karena dia udah mulai birahi, ekornya nanti entah bisa maksimal apa enggak. Tapi yang jelas ini udah dimasteri, selama di sini udah kita masteri hewan hidup, dan tadi alhamdulillah udah kepantau dia cililinan kayak gitu. Nah, dia cililinan. Jadi udah punya modal 2 tuh. Yang pertama itu tadi ya teman-teman ya, mentalnya udah mau kelihatan atau vektornya udah mau keluar. Terus yang kedua materinya udah terpantau. Nah, tinggal aja nanti pengkondisiannya bagaimana. Jadi tinggal nunggu pepek ekornya. Terus setelah itu nanti coba kita buat birahi, buat dia istilahnya rapet atau mainnya tanpa ngetem kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada kemarin juga ada yang komentar, Om burungnya sering turun, mungkin itu Om. Nah, itu karena belum dikasih makan ya, dia sering turun karena di bawahnya ada makanan juga kayak gitu. Tapi saya rasa nggak masalah. Kalau mengatasi turun ya kasih bola-bola atau kasih rumput-rumputan, itu nggak masalah. Oke teman-teman, itu dulu kayaknya. Jadi selamat mencoba, semoga nanti burung teman-teman yang rawat setelah melihat video ini bisa muncer dan pemiliknya senang dan sehat selalu ya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.